Perkenalkan, nama saya Boy Indra Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Untuk materi yang akan dibahas, di sini ada 4. Yang pertama ada pengertian queue, yang kedua ada operasi dasar pada queue, yang ketiga ada representasi dari queue, dan yang keempat ada contoh program dari circular queue. Yang pertama, saya akan masuk ke pengertian queue. Oke, dari pengertian queue sendiri yaitu sekumpulan data yang mana pembahasan elemennya itu hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut dengan sesi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen itu dapat dilakukan lewat ujung lainnya. Yang kedua, kita akan masuk ke operasi dasar pada queue. Untuk operasi dasar pada queue sendiri bisa dibagi dua. Yang pertama itu ada enqueue dan yang kedua ada dequeue. Untuk enqueue sendiri itu suatu proses penambahan atau memasukkan satu elemen di belakang. Penambahan elemen ini akan selalu menggerakkan dari variabel tail. Untuk dequeue sendiri itu suatu proses pengambilan atau mengeluarkan satu elemen di posisi depan dengan cara menggeser semua elemen ke antrian bagian depan. Yang ketiga, itu ada representasi dari queue. Untuk representasi dari queue sendiri, di sini saya akan menjelaskan 7. Yang pertama itu ada create. Create itu untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat nilai head dan tail itu berjumlah -1. Yang kedua itu ada isEmpty. isEmpty itu dipakai untuk memeriksa penuh atau tidaknya sebuah antrian dengan cara memeriksa nilai tail. Jadi di sini tidak akan memeriksa head karena head ini yaitu kepala antrian atau bisa disebut ya elemen pertama pada antrian itu yang tidak akan berubah. Jadi pergerakan yang terjadi itu dengan penambahan elemen hanya di antrian paling belakang yaitu menggunakan nilai tail. Yang ketiga itu ada isFull. isFull dipakai untuk mengecek penuh atau tidaknya antrian dengan cara mengecek nilai tail. Ya, jika tailnya itu lebih besar sama dengan max1, kita bisa analogikan max1 itu sebagai batas elemen array pada C. Jika itu sudah terpenuhi, maka itu sudah penuh. Yang keempat itu ada enqueue. Enqueue itu digunakan untuk penambahan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen ini akan selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Jadi penambahan elemen ini selalu menggerakkan variabel tail dengan cara mengincrement counter tail itu terlebih dahulu. Lanjut yang kelima, itu ada dequeue. Dequeue ini bisa dipakai untuk menghapus elemen terdepan dari head dari queue dengan cara menggeser semua elemen ke bagian depan. Bisa juga mengurangi tail dengan pergeseran yang dilakukan dengan melakukan perulangan atau pengulangan. Yang keenam, itu ada clear. Clear digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat nilai tail dan head itu bernilai -1. Jadi penghapusan elemen antrian ini sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya bisa mengeset indeks pengaksesannya itu menjadi -1. Jadi elemen yang antrian tersebut itu jadi tidak terbaca. Yang ketujuh, yang terakhir, itu ada tampil. Bisa dipakai untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan pengulangan dari head hingga tail. Selanjutnya yang terakhir itu ada contoh program dari queue. Oke, di sini
ada satu contoh program circular queue. Ini bisa kita analogikan sebagai antrian, mungkin antrian membeli tiket bioskop gitu misalkan. Anggap aja yang atas ini, yang paling atas ini ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu posisi antrian. Nah, yang 22, 45, 15, 90, 60, 88, 77, dan 5 ini kita bisa analogikan sebagai orang yang sedang mengantri. Itu. Jadi ini antriannya kita anggap sedang penuh. Lalu selanjutnya yang di bawah ini itu antriannya ternyata sudah 03, sudah diproses 3 mungkin sama kasirnya, sudah selesai gitu. Lalu antrian yang orang 90, 60, 88, 77, dan 5 ini akan maju, namun nama antriannya itu tetap antrian 3, bukan antrian 1, antrian pertama, bukan seperti itu. Jadi bisa dianalogikan dia hanya maju tapi tidak mengubah nomor antrian kembali. Namun jika ada antrian yang ingin masuk ingin meminta antrian kembali karena 7 antrian tadi sudah penuh, jadi antrian ke-8 ini akan mengisi di nomor 0 ini, seperti di nomor 11 ini. Ini dia aslinya antrian ke 8 ya, antrian ke-8. Antrian ke-8 ini di bawahnya itu nomor 15 ini itu adalah antrian ke-9. Terus ditambah juga ini adalah antrian ke-10. Itu terus berulang sampai antriannya itu habis sampai nomor 7 ini. Dia akan mengulang terus memproses seperti itu. Untuk mungkin program dari bahasa C-nya atau C++ mungkin itu akan saya jelaskan di dev, bukan secara terpisah maksudnya, bukan di PowerPoint. Jadi kita akan ke dev terlebih dahulu. Oke, sini saya akan melanjutkan yang tadi untuk contoh programnya. Langsung saja di awal seperti biasa kita masukkan library terlebih dahulu. Di sini saya memakai 3 library, yaitu stdio.h, conio.h, dan stdlib.h. Lalu kita masuk ke fungsinya. Yang pertama itu ada pendeklarasian variabel. Jadi saya membuat variabel q itu sebanyak 15 karakter, variabel i, variabel head enter itu berjumlah -1, lalu ada variabel enq, variabel pilihan, variabel urut itu sama dengan 0, dan variabel tmp. Jika dilihat di sini mungkin sistemnya sama seperti switch case karena dia bisa memilih ya. Lalu di sini saya membuat 4 pilihan. Ini mengenai antrian seperti yang tadi saya jelaskan di PPT PowerPoint. Itu di sini saya membuat 4. Yang pertama ada insert, yang kedua ada delete, yang ketiga ada cetak antrian, dan yang keempat ada keluar atau quit. Nah, silakan masukkan pilihan angka. Nah, jika saya memilih 1, itu insert. Ya, di dalamnya ini ada if kembali. Nah, jika tail-nya itu 9 atau antrian maksimal ya, itu maka akan keluar antrian penuh. Nah, jika tail-nya itu -1, dia akan bisa memproses
lalu akan disuruh masukkan nilai dan mendapat nomor urut sekian. Misalkan dia akan dapat nomor urut 1 gitu. Nah, lalu jika sudah ada antrian sebelumnya, jika tadi yang pertama sudah ada antrian, mungkin ada antrian 1, jika di antrian kedua atau seterusnya itu, maka akan tetap muncul nomor urutnya, namun ada tambahan, tunggu beberapa antrian lagi. Misalnya tadi nomor 1, sekarang nomor 2, jadi nanti ada tulisan tunggu 1 antrian lagi, seperti ini. Oke, untuk jika pilihan 2, saya memilih nomor 2, yaitu delete. Jika tailnya itu sama dengan yang 1, maka antriannya kosong. Jika tidak, data dengan nilai D itu sudah dilayani. Jadi kalau nggak ada data dia kosong, kalau ada data itu nanti ada nilainya, misalnya nilai 1, data dengan nilai 1 itu sudah dilayani, jadi sudah terhapus datanya. Lalu untuk selanjutnya ini ada perulangan lagi untuk mengurutkan data nilai angka berapa itu sudah masuk antrian. Lalu jika antriannya tailnya itu sama dengan 0, jadi yang bersangkutan itu akan langsung dilayani karena tidak ada antrian. Nah, jika ada antrian, jadi yang bersangkutan itu harus nunggu beberapa antrian lagi, misalnya menunggu 1 antrian, jadi nanti di sana yang bersangkutan harus menunggu 1 antrian lagi. Oke, lanjut ke jika saya memilih pilihan ketiga, yaitu tadi cetak antrian. Jika tailnya min 1 itu, maka keluar antrian kosong, jadi tidak ada antrian. Jadi dia kosong antriannya. Jika tidak, else antriannya itu akan tertulis nanti, misalnya ada berapa antrian sih sekarang, misalnya ada 5 antrian, nanti akan tertulis antrian ke-1, antrian kedua, antrian ketiga, antrian keempat, dan antrian ke-5. Oke, jika saya memilih pilihan keempat, yaitu keluar dari program, maka akan muncul terima kasih. Lalu jika saya tidak memasukkan pilihan angka dari 1 sampai 4 tadi, maka di sini akan muncul pilihan Anda yang masukkan salah. Jadi ini seperti memakai sistem perulangan do while ya. Jadi bisa dipakai kembali jika belum keluar dari belum memilih nomor 4 itu atau keluar, itu masih bisa dipakai kembali programnya. Jadi kita tidak perlu, maksudnya tidak langsung selesai gitu programnya, jadi dia berulang kembali. Oke, di sini saya akan langsung mencoba programnya. Oke, programnya sudah terlihat. Jadi di sana ada 4 menu yang sudah saya tadi jelaskan. Misalkan kita ingin mengambil nomor antrian, itu bisa pilih nomor 1, itu insert. Kita masukkan nilai, misalkan 1. Nah, dia akan mendapatkan nomor urut 1, antrian 1. Lalu kita misalkan ingin buat antrian 2 antrian saya cukup kali ya. Mungkin insert kembali, terus masukkan nilai 2 dan dapat nomor urut 2. Terus di sana ada pemberitahuan kalau tunggu 1 antrian lagi. Jadi tadi karena sudah ada yang mengambil antrian nomor 1, jadi harus tunggu 1 antrian lagi. Oke, misalkan antriannya sudah diproses sama kasir, sama pegawai, kita bisa ke menu nomor 2 yaitu delete. Nah, muncul
pemberitahuan kalau data dengan nilai 1 itu sudah dilayani dan masuk antrian. Jadi yang bersangkutan itu harus menunggu satu antrian lagi, karena tadi nomor satunya sudah dilayani sebentar. Lanjut, misalnya kita ingin mencetak antrian, kita pilih nomor 3. Nah, jadi antrian nomor 1 ini dimiliki oleh nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena antrian pertama tadi sudah diproses dan sudah selesai. Jadi bisa kita anggap yang bawah itu antrian kedua sama dengan 1. Itu bisa dianggap hilang karena sudah diproses. Oke, jika sudah tidak ada lagi, kita bisa keluar dari program yang kita buat. Itu memilih nomor 4 itu keluar. Oke, akan muncul. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari program yang saya buat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.